Native Papainan Good FM, Good News for the Family. Selamat siang Good News Family di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto Semarang. Buat Anda yang mungkin sedang ada di dalam perjalanan atau apapun gitu ya, yang sedang menunggu juga siaran kita, terima kasih ya. Dan kita setiap hari Jumat siang itu kita akan ngobrol bersama dengan Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto untuk membahas tentang informasi kesehatan. Anda yang butuhkan layanan kesehatan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan eh, Dr. Evan dari Rumah Sakit Panti Lasa Dr. Cipto. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Bu. Apa kabar, Dok? Baik, sehat-sehat. Ya, Gimana kondisi kabarnya, Bu? puji Tuhan, sehat. Ya, udah selesai sibuknya dengan akreditasi, Dok. Iya, sudah. Baik, sukses ya, Dok ya buat Rumah Iya, Sakit Panti terima Lasa kasih. Dr. Cipto. Nah, em, ini hari ini kita akan bahas tentang hepatitis. Betul ya, Dok Ya, ya? betul. Jadi bulan Juli itu ada namanya Hari Hepatitis Sedunia. Jadi Oke. kita mengenai tentang apa hepatitis seperti itu. Iya, Hari Hepatitis Sedunia. Dok, orang kan seringkali mengenal atau mendengarnya hepatitis gitu aja ya. Tapi sebetulnya gini, kasus hepatitis itu apakah masih banyak sih sebetulnya, Dok? Oh, masih, Bu. Jadi hepatitis itu memang sebenarnya dibedakan menjadi dari infeksi virus sama yang non virus. Nah, banyak yang kasus-kasusnya itu sebenarnya sudah ada kelainan, tetapi ya tidak sadar gitu. Oke. Nah, kita Ya, akan mulai hepatitis. Nah, hepatitis ini sendiri sebetulnya seperti apa sih, Dok? Mungkin diawali dari Dokter Evan dulu deh. Cerita dulu tentang hepatitis ini. oke. Jadi kita mulai membahas mengenai hepatitis ya Bu ya. Ya. Hepatitis itu adalah penyakit yang menyerang hati yang jelas. Mm, 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 Jadi kondisi ini adalah terjadinya peradangan pada jaringan hati yang merusak sel-sel hati yang mengganggu fungsinya. mm, Nah, karena gangguan fungsi ini biasanya ditandai dengan adanya peningkatan kadar enzim hati. Ya, kita sering cek itu biasanya SGOT, SGPT seperti itu, Bu. mm. Dan ini dibagi dua biasanya kondisi yang sifatnya akut atau kronis. Akut itu Mm. biasanya kurang dari 6 bulan, kalau kronis lebih dari 6 bulan. Oke, akut atau kronis. Iya. Hmm, hmm, hmm. Nah, eh ini em, mulainya dari mana ya? Dibedakan atau jenisnya dulu atau gejala dulu, Dok? Boleh. Oke, jadi memang hepatitis tadi kan penyebabnya itu kan dibedakan kurang lebih garis besarnya itu dua, Bu. Jadi Mm-mm. memang paling sering akibat infeksi virus, Bu. Ternyata hepatitis itu paling sering disebabkan infeksinya karena infeksi virus, Bu. Bukan bakteri, bukan jamur, tetapi virus. Jadi infeksi virus ini yang sering menyebabkan peradangan hati. Ya kita bisa kenal subtype-nya ya Bu ya banyak ya ada hepatitis A paling sering. Mm-mm. Nah itu kan orang-orang pada paling sudah ini ya sudah berulang kali apa Mm-mm. orang kalau ada Mm-mm. kasus massal. Nah, itu penyebabnya apa? Biasanya hepatitis A. Kenapa? Mm-mm. Ternyata penularannya ini lewat fekal oral atau jalur Oh. makanan atau air. Mm-mm. Nah, ini yang paling sering. Nah, kemudian ada juga hepatitis E. Jadi ini yang lewat fekal oral juga. Jadi kalau orang yang hepatitis yang disebabkan karena makanan, penularannya lewat makanan, yaitu hanya hepatitis A sama E. Mm-mm. Nah, yang lain B, C, D itu biasanya hubungannya melalui darah, cairan tubuh, atau dari ibu ke bayi. Nih, mm-mm. Nah, selain tadi hepatitis yang disebabkan virus, ada juga hepatitis yang disebabkan non-virus. Nah, ini yang
banyak, tapi kita itu sebenarnya apa tidak sadar, Bu. Hmm, Ya, jadi contohnya adalah hepatitis yang disebabkan akibat alkohol. Wah, itu kan oke. orang-orang minum alkohol, ternyata alkohol kronis. Hmm, Nah, alkohol kronis ini ternyata sudah menyebabkan namanya gangguan peradangan hati, begitu. Selain alkohol, lah yang kedua nih Bu, yang ternyata banyak yang tidak sadar juga, hmm. yaitu hubungannya dengan lemak, Bu. Jadi Oke. namanya orang-orang yang maaf akibat eh, maaf perlemakan atau metabolisme hatinya yang lemaknya yang banyak. Jadi konsumsi makanan berlemak terus obesitas. Nah, ini yang menyebabkan nanti eh, namanya menjadi non navel. Jadi fatty liver atau maaf kita bilang fatty liver. Jadi Hmm, hmm, livernya itu mengalami perlemakan. Ya, ini akibat tadi pola hidup yang tidak sehat, hmm. kemudian ya lemak itu kan disimpan dan liver lah lama-lama livernya meradang akibat banyaknya jaringan lemak di Ya. liver. Kemudian Hmm. ada juga yang kita bilang akibat obat-obatan atau drug induced liver injury. Jadi memang ada obat-obatan tertentu itu Oh, malah menyebabkan eh, karena metabolisme liver itu apa metabolisme obat itu kan sebagian besar di liver ya Bu ya. hmm, Jadi hmm. ketika ada terjadi obat yang terlalu dosisnya terlalu tinggi atau memang punya efek samping di liver, lah itu meninggalkan drug induced liver menyebabkan hepatitis akibat obat atau DILI tadi. Yang jarang juga ada hepatitis akibat autoimun. Ini juga Oke. jadi Ya, ini ternyata penyebabnya itu memang banyak sekali gitu ya, Dok ya. iya. eh nah, kalau sebetulnya gitu kan, ini kan kalau kita ngelihat gitu ya, hepatitis itu kan em, tadi ya ada banyak, terus juga berkembang ada penyebabnya juga banyak. Tadi dari oral, hepatitis A, E gitu ya, makanan yang em, penularannya gitu ya, penularannya secara oral gitu kan. Dan seringkali terjadi kemudian kasusnya banyak gitu. Nah, si hepatitis ini seberapa berbahayanya sih dok sampai terus kemudian kita harus cukup waspada dengan hal ini? Oke, jadi memang hepatitis itu tadi kan kita penyebabnya dibedakan dari akut, ada kronis. Nah, kemudian juga ada infeksi virus, ada Mm, yang non infeksi virus. Di infeksi virus sendiri ternyata yang maaf penyebarannya akibat lewat makanan mm, biasanya prognosisnya baik, Bu. mm, Cuman ya memang harus ada tetap pengobatan karena nanti bisa mengarah ke hepatitis fulminan itu yang paling ditakutin Bu. Atau ya mm. gagal hati langsung seperti itu Bu. Kalau hatinya Oh, gagal ya kan metabolisme semua di hati nggak bisa ya terjadi gagal organ istilahnya seperti itu. mm, 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 Nah, yang hepatitis yang lain C, B, D itu biasanya kan tadi penularannya lewat darah atau mm, suntikan atau cairan tubuh lah. Ini prognosisnya mengarahnya nanti takutnya mengarah ke sirosis hati, Bu. Lah, ini kan kasus yang sangat ya kalau sudah terjadi sirosis hati prognosisnya sangat berat. Tingkat kematian pasien sirosis hati itu tinggi, Bu. mm, Begitu. Jadi memang kalau kita bicara prognosis, kembali lagi penyebabnya apa. Kalau penyebabnya bisa kita eh, perbaikin, ya umumnya ya tidak sampai ke komplikasi. Tetapi kalau memang penyebabnya adalah satu, misalnya hepatitis B yang tidak teratasi sampai C bisa mengarah ke sirosis hati. Ataupun tadi karena perlemakan yang mm, pertamanya jadi ini akhirnya juga bisa juga jadi sirosis, Bu. mm, mm, Jadi namanya ini eh, non karena akibat bukan karena virus tapi jadi sirosis hati, Bu. mm, 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 mm. Iya, Namanya oke. non alkoholik steatohepatis Non gitu. alkoholik atau hepatitis. Ini eh kalau yang disebabkan oleh obat-obatan, alkohol, lemak atau imun itu berbeda dengan yang hepatitis A, B dan tadi yang Ah, disebutkan. beda, Bu. Hmm, hmm, hmm. Jadi yang tadi berbeda. Jadi yang penyebabnya yang hepatitis yang karena tadi karena virusnya. Kalau yang lainnya yang non virus begitu. Oke.
Ya, Dok, nah sekarang gejala dulu ya, dulu saya waktu kecil itu mengenal, orang nyebutnya sakit kuning. Wah, betul. Terus kemudian seiring berkembangnya terus kemudian tahu, oh ternyata yang disebut sakit kuning itu adalah hepatitis A ya? Itu ya, Dok? Enggak, ternyata bukan seperti itu. Nah nah ini sekarang mungkin boleh dijelaskan oleh dokter deh. Ya, jadi eh, tidak hanya hepatitis A yang menyebabkan penyakit kuning. Nah, itu yang tetapi pada umumnya hepatitis A biasanya memang kuning. Mhm, Kenapa sih bisa kuning? Kuning itu kan hubungannya dengan bilirubin. mhm, Bilirubin di metabolisme di liver. Kemudian dikeluarkan lewat jalurnya nanti ada di kantung empedu, terus kantung empedu mengeluarkan juga. Nah, nanti bertemu jalurnya bersamaan. Nah, penyebabnya ini bisa saja ada sumbatan, ada gangguan akibat gangguan metabolisme. Jadi belum tentu penyakit kuning ini disebabkan karena hepatitis. Bisa jadi karena mmm, batu empedu juga bisa. Batu di oke, saluran empedu juga bisa begitu. Jadi memang belum tentu semua kuning ini hepatitis. Jangan-jangan memang ada penyebab lain. sumbatan ya, sumbatan di batu empedunya atau selain tadi produksi ada prenya, prehepatnya. Jadi memang ada permasalahan dari pembentukan apa bilirubinnya, bilirubin yang indirectnya. Jadi memang mungkin ada autoimun sehingga terjadi pepecahan pembuluh darah, malah pecah isi darahnya, hemoglobinnya lah itu yang menyebabkan. Jadi memang penyebabnya kuning itu banyak. Nah, tetapi kalau kita bicara gejala hepatitis, apa? Biasanya namanya peradangan pasti ada demam. Oh, Kemudian ada nyeri sendi, nyeri otot. Nah, yang paling sering ini mual muntah, Bu. oke. Benar-benar pasien yang hepatitis itu mual muntahnya hebat. Jadi Mmm, nggak bisa makan, kemudian bau sedikit aja langsung mual-mual, muntah-muntah. Tidak bisa makan lemak, tiba-tiba makan minyak gorengan mhm, aja pinginnya muntah. Nah, setelah itu masuk gejala klasiknya tadi, warnanya kuning ya, mhm, matanya sklera kuning, terus urinnya warnanya teh. mhm, Akibat ya tadi metabolisme kan banyak sekali. Kemudian rasa gatel kadang-kadang seperti itu. Dan yang sering juga adalah nyeri perut, nyeri di bagian kanan atas atau di ulu hati. mmm, Ya, itu paling sering Bu seperti itu. oke. Demam, nyeri sendi, mual muntah, tidak bisa makan lemak kadang-kadang gitu ya, terus warna kuning, bisa urin warna teh, rasa gatal dan nyeri perut. Itu gejala secara umum ya, Dok? Iya. Nah, tapi kalau untuk menentukan bahwa, menegakkan diagnosis bahwa ini adalah hepatitis, baik itu Nah, kategori golongannya seperti apa, bagaimana, Dok? ya, jadi kita sekarang masuknya ke tadi, kan kita sudah tahu jenis-jenisnya, Mhm, gejalanya, dan penyebab-penyebabnya. Nah, sekarang kita masuk ke diagnosisnya. Yang pertama, pasti tadi ada gejala-gejala tadi. Jika dokter melihat, oh ini ada kuning, nah kuning ini kita langsung berpikiran, oh apakah kelainannya di prehepatis, heparnya atau posheparnya lah. Itu jadi kita cek lah, oh ini kok curiganya ada mengarah ke hepatitis, ditandai dengan enzimnya yang naik, Bu. Pertama kita cek mhm, tadi SGOT, SGBT-nya naik, kemudian album cek bilirubin dan kadar proteinnya. Ya, mhm, di kadar bilirubinnya ini bisa menentukan yang tinggi yang mana. Terus kalau sudah mengarah ke hepatitis ya kita tadi apakah ini penyebabnya karena virus atau non virus. Kalau mhm, misalnya non virus ya pasti menggunakan apa fibroscan atau ultrasound untuk melihat ada enggak tanda-tanda sirosis, ada tanda-tanda tumor. Terus kalau yang fibroscan untuk lihat lemak, jumlah lemaknya di hati berapa, terus ada kekakuan hatinya berapa, itu untuk lihat. Tapi kalau ini kan biasanya paling sering karena virus, Bu. Ya iya, karena virus berarti kita cek marker-markernya untuk hepatitis A, misalnya IgM anti HAV, kemudian untuk hepatitis B, ya HBsAg-nya atau hepatitis C anti HCV, seperti itu, Bu. Jadi dari tanda-tanda seperti tadi, ya kita mulai melihat arahnya ke non-virus atau virus. Jadi dengan lab, kemudian dengan USG, fibroscan, dan marker lab imunologinya, begitu. oke. Jadi memang ada pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan gitu ya, Dok, ya? Iya. Oke. Nah, untuk pengobatan, Dok, untuk pengobatan atau apa ya, tata laksananya lah buat, hepatitis. Oke.
Tiba-tiba dokter Evan keluar sebentar nih kayaknya nih. Mungkin ada gangguan sinyal, saya nggak tahu di lokasi. Jadi sambil menunggu ya. Buat Anda yang mungkin ada pertanyaan tentang hepatitis, boleh silakan kirimkan melalui WhatsApp ya. Di dua nomornya Good News 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita bisa apa ya? Bisa masukkan tuh pertanyaannya 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nah, Ningro masih tungguin sambil kita nunggu Dokter Evan buat join lagi karena sepertinya ini terputus. Saya nggak tahu jaringannya yang agak sedikit terganggu atau Dokter Evan ada satu hal yang harus dikerjakan. Jadi ditunggu sebentar ya. Sambil kita tadi review hepatitis tadi ya. Jadi mungkin kesalahpahaman itu tadinya juga nggak paham ya bahwa penyakit kuning. Biasanya kita menyebut penyakit kuning. Padahal sebetulnya penyakit kuning memang hepatitis bisa menyebabkan menjadi kuning. Tapi tidak selalu penyakit kuning itu adalah hepatitis. Bisa jadi ada eh, ada hal lain gitu ya tadi, kalau bilirubin dan lain sebagainya. Tadi yang udah dijelaskan oleh Dokter Evan. Terima kasih yang sudah join barengan kita di live-nya kita di Facebook. Hai, selamat siang, selamat bergabung bersama dengan kita. Masih di obrolan kita dalam hidup sehat bersama dengan Rumah Sakit Pantiwilasa Dokter Halo. Cipto. Ya, Halo putusnya dok. kemana tadi, Bu? Putusnya. Oh, kelepas kayaknya ya dok ya. Sinyalnya nggak Oh, bagus. kayaknya enggak tahu, tahu-tahu Tahu hilang. Mas ya, oke. Ya, tadi tata laksananya dok untuk si Oh, belum. hepatitis ini. Oh, saya sudah selesai tadi, padahal. Oh masa? Ya, jadi memang tata laksananya berdasarkan penyebab ya, Bu. Ya, penyebabnya tadi kan ada yang hepatitis karena virus sama yang non virus. Kalau Mm-mm. yang virus biasanya hepatitis A dan itu sifatnya Mm-mm. akut. Nah, akut, Mm-mm. namun bisa sembuh sendiri dengan terapi suportif yang baik dan tidak menggunakan obat-obatan yang hepatotoksik atau alkohol. Jadi itu harus benar-benar mencegah kerusakan lebih lanjut livernya. Nah, kemudian ada hepatitis B dan hepatitis C. Nah, ini biasanya memang digunakan obat-obat antivirus. Dan ingat, sifatnya ini kronis, terutama hepatitis C itu kadang-kadang tidak timbul gejala. Tiba-tiba ternyata dicek waktu MCU lah itu tinggi. Kemudian yang non virus, kalau alkohol ya berarti harus stop alkohol. Kalau yang karena hepatitis perlemakan ya berarti harus perubahan gaya hidup, pengaturan pola makan dan olahraga teratur. Dan yang hepatitis karena autoimun ya berarti kita harus menggunakan obat-obat autoimun untuk menurunkan imunitasnya. Dan kalau hepatitis akibat indus obat ya berarti obat-obatan itu di stop atau diturunkan dosisnya. Dan terapi suportifnya apa? Yang jelas pertama nutrisi. Nutrisi harus gizi yang baik, kemudian kayak vitamin dan ada hepatoprotektor. Biasanya ada obat-obatan untuk meningkatkan melindungi liver. Kemudian juga istirahat yang cukup. Mm-mm. Begitu. Dok, ini kalau si hepatitis ini apalagi yang akut gitu ya dok, itu harus rawat inap atau dia bisa bisa terapi suportif itu dilakukan di rumah sih dok? Sebenarnya tidak harus rawat inap, cuman kadang-kadang yang memperberat adalah mual muntahnya yang hebat, Bu. Jadi pasien benar-benar tidak bisa makan. Hmm. Nah, itu yang benar-benar kita obatin. Nah, kita karena tadi sebenarnya self limiting juga termasukan, tetapi kondisinya memang mual muntahnya berat. Oke. Nah, kalau seseorang sudah terkena hepatitis, ini apakah organ hatinya itu setelah misalnya dia sudah diobatin sembuh nih, organ hatinya terpengaruh nggak sih dok dengan ini ada terganggu kah atau seperti apa gitu? Ya, biasanya memang maaf, ini tergantung dari jenis penyebabnya dan sudah terjadi kerusakan sejauh apa, Bu. Kalau sudah kita Hmm. bicara sirosis ya sudah tidak bisa kembali. Hmm. Ya, ya, Tetapi ya. kalau hepatitis A dan E saat sembuh biasanya fungsinya normal kembali. Hmm. Tapi kalau hepatitis karena akibat liver, apa alkohol, lah itu sudah kerusakannya sudah sejauh apa, pelemahan hatinya sudah sejauh apa, yaitu harus di benar-benar terapinya benar-benar untuk mengurangi liver apa lemaknya di hati begitu Bu. Tapi dia bisa berkurang.
Kalau dengan untuk alkohol atau livernya, ya Hmm. dengan pola gaya hidup sehat biasanya fungsi livernya atau enzim livernya menurun, Bu, biasanya. Hmm. Ada seorang teman yang dia mengatakan dia terkena fatty liver, gitu ya. Iya, Eh, Artinya memang apakah dia memang harus diet rendah lemak atau seperti apa, Dok? betul. Diet rendah lemak, Bu. Hmm. Balik lagi tetap dia harus diet rendah lemak ya. Jadi Iya, minyak, goreng-goreng, lemak-lemak gitu ya. iya, Bu. Oke deh. Nah, Dok, kita kan mengenal vaksin, gitu ya, atau imunisasi. Bahkan Nah, itu di berarti kita masuk ke pencegahan, iya betul. Jadi pencegahan. ada pencegahan hepatitis A dan B paling sering itu, Bu. Ada Oke. vaksinasinya. Mm-mm. Kan hepatitis itu juga vaksin bayi ya, Bu ya. Iya Itu betul. diberikan karena memang tadi penularannya hepatitis B itu lewat dari ibu ke Am. janinnya itu bisa. Mm-mm. Kemudian juga dengan menimbulkan vaksin hepatitis, ya diharapkan tidak sampai terjadi komplikasi yang mengarah ke sirosis. Kemudian yang sering lagi hepatitis A, karena ini kasus-kasus yang sering terjadi massal, misalnya di kantin sekolah. Lah itu karena Hmm. penularannya benar-benar lewat fekal oral, jadi cuci peralatan yang tidak steril, ya tidak bersih atau Iya. mengandung masih virus, lah itu mudah sekali terjadi infeksi massal, Bu, begitu. Oke. Nah, kalau misalnya nih Dok, satu anggota keluarga kena hepatitis A misalnya, yang tadi karena fetal oral itu tadi, ini di rumah apakah dia harus di apa sih semacam kayak isolasi kayak kita kalau kasus-kasus influenza, COVID gitu atau gimana sih Dok? Ya, yang penting bukan isolasi. Kalau hepatitis A itu bukan isolasi, bukan kena airborne, tetapi lebih penjaga alat makannya, Bu. Oh, kebersihannya ya, Iya, kebersihan alat makannya. kebersihannya. Karena penularannya dari situ. Penularannya dari situ, betul, Bu. Oke. Nah, ini kita ngomongin tentang hepatitis gitu ya. Vaksin, vaksin ini gitu ya diberikan. Tapi kalau orang yang sudah divaksin, apakah dia bisa tetap tertular hepatitis ini, Dok? Ya, tetap namanya kembali lagi ke imunitas ya. Kalau sudah antibodinya turun ya, makanya kan hepatitis juga, hepatitis B itu dicek titer antibodinya. Kalau titer antibodinya turun ya kita harus apa booster lagi, Bu, begitu. Ya. Nah, kalau orang sudah pernah kena hepatitis, gitu ya, Dok ya. Iya. Suatu hari dia bisa tertular lagi dengan hepatitis ini atau enggak sih, Dok? Biasanya kalau yang hepatitis A Mm-mm. eh, ini timbul lumayan lama, Bu. Tapi kalau A masih bisa, Bu. Tapi kalau yang B itu karena ini yang kronis, sifatnya kronis, biasanya sebenarnya jumlah kumannya itu masih ada, jumlah virusnya. Oh, di dalam Jadi tubuhnya dia. iya kan hanya menekan replikasi virusnya. Tapi Mm-mm. biasanya kalau virus itu kan paling, ya kita kan tahu kalau virus itu kan sulit sekali untuk dieliminasi sepenuhnya begitu. Mm. Tapi kalau yang hepatitis A dan E yang karena fekal oral, kalau memang terpapar lagi kemungkinan besar ya kalau sudah lama imunitasnya sudah antibodinya sudah tidak ada ya mungkin bisa tertular lagi, Bu. Oke. Jadi eh kalau dia misalnya ini ya bisa terpapar lagi. Nah, pencegahan Dok, pencegahan tadi kan kita ngomongin bahwa ini imunisasi vaksin. Selain itu, gaya hidupkah atau apakah ini yang bisa membuat kita bisa terhindar dari hepatitis ini? Ya, untuk pencegahan kita kembali lagi dari penyebabnya kita harus tahu dulu. Ah, ini karena virus A sama E karena penularannya fekal oral. Berarti kita harus menjaga kebersihan dari alat makan, kebersihan tangan, kebersihan makanannya. Jangan terkontaminasi yang mengandung virus hepatitis A atau E. Kemudian kalau pencegahan hepatitis B, C, D berarti hubungannya sama penularannya lewat cairan tubuh, kemudian lewat darah, suntikan, transfusi, lah, melalui hubungan seksual, lah itu yang harus kita aware begitu. Nah, kemudian pencegahan yang tadi non virus, alkohol, ya berarti kita tidak boleh minum alkohol terlalu banyak.
kemudian pola makan hati, berarti konsumsi pola makan yang sehat, rendah lemak, kemudian juga hepatitis karena obat, jadi jangan sampai menggunakan obat tidak sesuai dosisnya. Karena makanya misalnya contohnya paracetamol itu ada dosis maksimalnya. Lah, lebih dari dosis maksimal pasti terserang hatinya. Kemudian juga penyerangan apa akibat misalnya autoimun. Ya berarti ya harus kita obati juga autoimunnya. Oke. Jadi ini autoimun harus dikendalikan gitu ya kalau misalnya dia memang ada autoimun. Ini memang pencegahannya secara umum seperti itu. Nah, em, sebetulnya memang kita beberapa kali mendengar kasus gitu ya, ada orang yang bersama-sama gitu ya, kasusnya banyak gitu karena tadi pencemaran dari alat makan yang digunakan sudah terpapar. Apakah memang ini artinya memang si virus ini memang kita harus benar-benar kalau misalnya seseorang kondisi tubuhnya baik gitu ya dok, tapi ada virus yang virus hepatitis masuk, sebetulnya dia bisa bisa atau gejala yang timbul minimal gitu gitu bisa nggak sih dok? Nah, kembali lagi ya mungkin ke imunitas seseorang ya Bu ya. Jadi contohnya Mm-mm. ya tadi hepatitis A itu semua hepatitis kan karena virus ya. Virus itu kan sebenarnya mungkin kita bilangnya relapse ya Bu ya. Lebih Mm-mm. tepatnya bukan kena lagi ya. Jadi Oh, mungkin oke. karena tadi yang misalnya hepatitis A itu kena lagi ya mungkin tuh mungkin bukan kena virus yang baru lagi ya ada paparan baru tetapi memang ya tubuh ini memang bisa saja jumlah virusnya itu memang dulu sudah diturunkan tapi replikasi ulang begitu loh. Oke. Ya memang kembali lagi ke imunitasnya ketika imunitasnya bisa menekan jumlah virusnya ya pasti gejala akan sangat minimal begitu Bu. Nah, dari masa inkubasi si virus ini sebetulnya berapa lama sih dok? Dari dia terpapar itu? Jadi A sama B sama C itu beda-beda Bu. Ya kalau A itu kan akut ya. Mm-mm. Kemudian kalau hepatitis yang seperti B itu kan fasenya kronis. Mm-mm. Kalau masa inkubasinya apa hepatitis A itu biasanya kurang lebih seminggu Bu. Oke, dari awal itu ya. Jadi ya makanya kalau yang apa terkena eh, satu keluarga gitu ya Bu ya, Mm-mm. biasanya 2 minggu ini fase kritikalnya. Mm. Jadi 1 minggu setelah 1 minggu, kalau sampai 2 minggu ya rata-rata bisa sampai 1 bulan. Jadi ketika kalau apa terkena bisa saja anggota yang lain terkena gitu Bu. Oh, makanya harus waspada gitu ya begitu ini. Nah, eh, ini kan self-limiting disease. Dia ada fase Iya. dia sembuh sendiri berapa lama gitu nggak dok? Kayak misalnya nih, kayak misalnya virus yang lain misalnya kayak influenza, oh 7 hari gitu katakan misalnya gitu ya. Ini gimana sih dok? Kalau kita bicara apa penyembuhannya kurang lebih itu jadi Mm. fase akutnya itu kan 1 sampai 2 minggu, Bu. Oke. Ya, itu hepatitis A ya kita bilangnya Mm-mm, ya. mm-mm, Hepatitis mm-mm. A itu 1 2 minggu itu fase akut dan ini yang sangat menular ya, Bu, biasanya, Bu. Oke, berarti 1 sampai 2 minggu setelah masa inkubasi itu adalah fase paling menular ya Iya, sebetulnya. fase paling menular kan kurang lebih inkubasi tadi saya ralat bukan seminggu 1 minggu itu fase akutnya. Hmm. Jadi kurang lebih kan sebulanan inkubasinya bisa Oke. sampai 30 hari. Rata-ratanya seperti itulah. Satu 2 minggu ini yang paling menularnya. Mm-mm. Ini Nah, yang harus kemudian diwaspadai ya. pemulihannya kurang lebih 3 sampai 6 minggu. Jadi memang hepatitis ini agak lama lah. Panjang Kita ya. kita obati atau ya tadi fase akutnya ini yang ada mual muntahnya. Tadi kan tujuan untuk rawat inap ini kan ya apa untuk perbaikan kondisi begitu. Ya, untuk Nah, perbaikan kapan bisa perbaikannya bisa sembuh total ya biasanya kurang dari 6 bulan itu. Makanya fase akutnya pun jaraknya kan lama Bu, 6 bulan. Karena Oh. biasa saja masih ada gejala seperti malaise, lemes-lemes gitu. Atau Hmm. masih kadang mual-mual minimal gitu masih bisa, Bu. Nah, ini selama fase itu gitu ya, Dok. Nggak, apakah masih tetap harus di dalam pengawasan dokter? Dalam artian gini, ada suplemen atau apa yang harus tetap dia konsumsi untuk itu atau memang dia benar-benar mengandalkan imun tubuhnya dia untuk memperbaiki?
Iya, jadi kembali lagi kalau tadi setelah fase fase lanjutan atau Mm-mm. fase penyembuhannya, ya tetap pemulihannya ini ya kita pasti dengan terapi suportif, Bu. Misalnya vitamin atau obat-obatan yang sifatnya hepatoprotektor. Itu tujuannya untuk memperbaiki langsung sel-sel livernya, Bu, begitu. Mm-mm. Tetapi juga juga yang penting tadi suportifnya apa istirahat. Jadi memang tidak boleh diforsir. Jadi memang liver ini kalau kena itu orangnya jadi lemes gitu, Bu. Hmm. Jadi dia memang lemes, jadi memang tetap istirahat gitu ya. Oke, dok, em, tanda bahaya atau kapan sih kita memang harus bawa ini ke rumah sakit gitu untuk diproses pemeriksaan? Jadi sebelum masuk ke tanda bahaya, kalau ada gejala yang sampai ekstrim seperti mual muntah, demam tinggi, itu ya Hmm. segera saja untuk lakukan pemeriksaan, bisa di IGD. Atau kuning, kita aware-nya kan kuning-kuning ini kan kita harus cari tahu penyebabnya dulu, Bu, ya kan? Hmm. Jadi kan Hmm. kita tidak tahu, Ya. oh kuning, kuning baik, ya kan belum tentu. Makanya kalau ada kuning yang ini pasti diobatin dulu. Atau kita cari penyebabnya, apakah cuma hepatitis A, kan belum tentu itu hepatitis A, begitu. Hmm. Hmm. Jadi kalau ini memang mual muntah yang sama sekali nggak bisa masuk makanan, ya udah bawa aja langsung ke IGD gitu ya. Ini nanti kan kita Iya. kita tahu, kita cari tahu terus atau misalnya ada perubahan tadi warna kuning di tubuh gitu ya. Belum tentu warna kuning itu hepatitis, tapi kita harus cari tahu karena memang pasti ada sesuatu yang keliru gitu ya, Dok ya. Iya, Pasti ada sesuatu yang nggak benar nih di tubuhnya, tubuh si pasien ini. Jadi nggak usah nunggu-nunggu, oh mual muntah ini gitu ya. Tetap harus segera saja dibawa ke unit gawat darurat untuk dicari tahu. Apalagi kalau mual muntah itu kan terus bikin jadi tadi ya, selain dia memang hepatitis ini lemes, udah bawaannya dia sakit itu terus lemes, ditambah mual muntah bisa resikonya sampai ke dehidrasi gitu ya dok ya. iya betul. Dan si tubuh ini tidak dapat asupan makanan secara baik sehingga dia juga imunnya untuk bisa melawan virus itu juga nggak baik juga gitu kan. Oke, eh ini kan kita ngomongin tentang hepatitis gitu ya. Memang dia menyerang hati, kondisinya terus dia bisa tadi bisa sebabkan oleh virus atau bukan virus gitu ya. Bisa virus atau bukan virus, lalu ada juga beberapa kebiasaan yang mungkin mengganggu. Nah, kalau untuk pencegahan, dok, tadi pencegahannya kan kita ngomong vaksin gitu ya. Terus tadi jaga kebersihan alat makan, cegah cairan tubuh dan lain sebagainya. Hidup atau lifestyle, seberapa penting untuk tetap juga ini menjaga atau berpengaruh terhadap pencegahan hepatitis di tubuh kita, dok? Ya, jadi pengaruh lifestyle ini sangat penting, terutama pasien apa penyakit yang berhubungan tadi Bu dengan navel dan Mm-mm, fatty liver akibat tadi alkohol dan akibat pelemahan hati. mm-mm. Karena dengan menjauhkan kita dengan alkohol, berarti kan resiko penyebab alkohol ini sangat minimal. Dan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan konsumsi yang tidak selalu tinggi lemak jadi tidak terjadi pelemakan hati karena kedua ini bisa mengarah juga ke sirosis hepatis Bu begitu. Oke, tapi sebenarnya kalau si hepatitis ini stage akhirnya dalam artian gini, kalau misalnya dia bisa menyebabkan fatal gitu, itu apakah sampai ke sirosis itu atau bisa misalnya berkembang ke CA gitu-gitu dok? Eh, ke CA karsinoma atau maksudnya Kanker. ya ke kanker. Jadi memang kalau penyebabnya kanker lebih sering hubungannya akibat hepatitis yang virus Bu begitu. Hmm. Oh dia bisa Tetapi bisa berkembang situ. ya, jadi sirosis hepatis itu semua sirosis hepatis bisa berkembang ke kanker, Bu. Jadi paling sering memang hepatitis yang disebabkan virus hepatitis B atau C dan yang mengarah ke sudah ke sirosis hepatis, Bu. Begitu. Hmm. Jadi ketika istilahnya sudah terjadi kerusakan, nah tapi malah timbul yang sel yang bagus itu malah sel yang kankernya gitu. Ya. Jadi memang bisa bisa berkembang ke kanker, tapi memang tadi ada ininya yang lain gitu ya. Nah, ini kita ngomongin tadi sebetulnya waktu kita bahas itu mitos faktanya sudah banyak gitu ya.
Contohnya gitu ya, contohnya tadi penularan, penularan tadi ada banyak penularan kan kita ngomongin penularan melalui alat makan gitu ya, yang terkontaminasi dengan hepatitis. Tapi ada banyak juga orang yang masih sering-sering salah paham gitu ya. Mitosnya kalau nular itu hepatitis itu nular lewat pelukan atau salaman, makan bareng. Nah, ini gimana, Dok? Ini mitos atau fakta sih sebetulnya? Ya, kalau kembali lagi yang penularannya akibat hepatitis A, ya kita kalau tidak bisa menjaga higienitas, maaf dari salaman tangan, ya itu Mm-mm. masih memungkinkan, Bu, Oh, begitu. masih bisa ya? Hmm. Ya kan kebersihan tangan itu kita makan tanpa menggunakan cuci tangan, kemudian Hmm. tanpa menggunakan alat sendok, langsung nyemil kerupuk, lah itu kan masuk juga virusnya gitu, Bu. Oke. Em, nah, ini kalau misalnya, nah ada juga orang yang ngomong gini, oh hepatitis itu nggak bisa sembuh gitu. Nah, sebetulnya kalau dari obrolan kita ini itu adalah mitos kan, Dok? Ya, sebenarnya malah bukan mitos, sebenarnya fakta, Bu. Kalau hepatitis Oh, yang tadi hepatitis B, tadi kan saya bilang hmm, kita kan tujuannya untuk menurunkan apa titir, replikasi ya. virus ya. Oh, oh, oh. Sebenarnya memang virus ini mungkin ya tidak sepenuhnya tereliminasi, namanya virus hepatitis itu sulit sekali. Nah, tujuannya makanya pengobatan hepatitis B itu kan sebenarnya untuk menghilang, ya kita bicara kalau optimal sekali marker HbSAg-nya itu bisa negatif, tetapi untuk mencapai itu butuh obat-obatan yang relatif sangat mahal dan memang terapinya harus benar-benar didampingi, harus benar-benar teratur, harus didampingi dengan penyakit dalam, konsultannya untuk harus selalu cek dan tidak boleh lepas kontrol begitu, Bu. Oke. Karena memang Ah, sulit sekali untuk tata laksana untuk yang penyebabnya bukan karena A sama E ya, yang berhubungannya sama hepatitis B tadi, Bu. Dan biasanya kalau orang yang sudah kena hepatitis B kan seumur hidup, Bu, begitu. dia harus Habis kontrol seumur hidup, Dok. ya habis akhirnya kan positif terus, begitu. Oh, dan dia harus harus ya istilahnya minum obat-obatan itu terus-menerus. Iya, obat-obatan yang misalnya untuk menekan jumlah virusnya dan tergantung sudah stage mana ya, Bu ya. Kalau misalnya hanya stage awal atau kita lihat fungsi livernya masih bagus atau sudah mengarah ke sirosis hati, lah itu tata laksananya jauh berbeda. Oke, jadi memang eh, apa bisa 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 berbeda antara tata laksana satu yang dengan yang lain. Nah, kalau misalnya kita kita menegakkan ini hepatitis apa-apa itu dari awal tadi kita masuk ke pemeriksaan penunjang tadi ya, Dok. Iya. Nah, jadi di pemeriksaan penunjangnya diketahui ini kategorinya hepatitis apa dan lain sebagainya. Tapi memang dari eh, hepatitis ini sebetulnya bisa dicegah, gitu ya. Tadi bisa dicegah. Utamanya adalah vaksin. Tuh, vaksin hepatitis B itu sangat penting sekali. Mm-mm. Jadi apalagi maaf petugas kesehatan, nah itu makanya selalu Oh selalu iya. harus dicek. Kita misalnya harus cek titer antibodinya untuk melihat untuk resiko penularan. Karena kan resiko untuk terjadinya insiden seperti kena jarum atau apa itu kan petugas kesehatan paling besar ya, Bu. Gitu. Karena dia penularannya lewat darah tadi ya, lewat. Iya, lewat jarum suntik, lah itu. Nah, kalau misalnya si vaksin hepatitis ini gitu dok, kan tadi kita ngomong kalau bayi itu paket sudah masuk ke paket vaksinasi wajib gitu ya, imunisasi wajib yang diberikan oleh pemerintah. Boosternya itu seumur hidup kita harus booster berapa ini atau kita cukup kita harus cek dulu antibodi kita seperti apa baru kita bisa booster dok. Nah, jadi kalau kita booster, kita biasanya lihat ini dulu apa riwayat vaksinnya, Bu. Hmm. Jadi riwayat vaksin hepatitis B-nya kapan? Biasanya kok sudah lebih dari 10 tahun gitu pasti kita sarankan sarankan cek dulu untuk apa antibodinya. Tetapi kok baru 1 2 tahun nggak perlu, Bu. Oke, jadi kalau kalau baru 1 2 tahun nggak perlu, tapi kalau dia sudah sampai 10 tahun, berarti untuk orang dewasa, apalagi tadi ya tenaga medis, tenaga kesehatan itu memang penting untuk booster ya dok. Iya penting. Biasanya 5 tahun sudah kita cek ulang kalau mau itu, Bu.
untuk cek ulang. Artinya ada beberapa orang yang berpotensi atau misalnya resiko tinggi gitu ya tertular itu memang harus diberikan vaksinasi booster gitu ya, Dok. Iya, Oke. Ya, kita ngomongin hepatitis karena memang di bulan Juli ada hari hepatitis gitu ya. Walaupun mungkin nggak mungkin orang oh ya hepatitis gitu ya, tapi sebetulnya ternyata kasusnya masih cukup cukup banyak gitu ya terjadi hepatitis ini walaupun kita sudah bolak-balik ngomongin tentang imunisasinya atau lain sebagainya. Nah, untuk pencegahan ada nggak sih suplemen gitu ya orang seringkali ngomong gitu ya suplemen gitu ya untuk membuat hati atau hepat ini tetap sehat gitu. Ada nggak sih dok sebetulnya? ya, jadi ada yang namanya obat-obatan hepatoprotektor. Ya, Mm. contohnya herbal itu kurkuma atau kunyit ya, Bu. Ya, itu betul-betul Oh, memang sudah ada penelitiannya untuk memperbaiki sel liver gitu, Bu. oke. Terus ada jenis-jenis vitamin tertentu. Lah, itu yang sebenarnya tadi tujuannya untuk memperbaiki sel liver. Hmm. Oh, jadi ini memang ada itu sudah terbukti gitu ya untuk beberapa ini suplemen itu yang memang memperbaiki fungsinya gitu ya memperbaiki sel liver atau sel hati itu gitu. Tapi kalau misalnya ini kan kita ngomongin infeksi, berarti tadi gejalanya pasti yang harus dikenali tadi ada demam tinggi, ada kalau demam itu biasanya rangkaiannya tadi nyeri sendi, mual, muntah dan itu ada gejala yang harus dikenalinya seperti itu. Segera ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat kalau memang terjadi misalnya tadi mual muntah sama sekali nggak bisa makan minum gitu ya. Terus atau misalnya ada warna kuning yang berbeda di tubuh gitu. Nah, ini juga harus segera ke dokter supaya bisa dicari tahu sebabnya apa. Pengobatan lebih cepat karena ini memang tadi self limiting disease, tapi kita harus bantu support dengan obat-obatan gitu ya, yang membantu kondisi tubuhnya lebih baik, imun tubuhnya lebih baik. Terutama adalah untuk mengenali ini Ya, dari self mana. limiting disease, saya ulangi lagi yang hepatitis yang tadi ya A sama E. Jadi yang B sama C itu tidak self limiting, harus ada Hmm. pengobatan betul-betul begitu. Tapi kalau yang B, C gitu dok, itu apakah gejalanya sama atau ada gejala yang lain? Sama, hampir hampir sama Bu. Tapi C biasanya malah lebih tidak kadang-kadang yang susah itu C, kadang-kadang tidak timbul gejala Bu. Oh, Tapi kalau ada fase akutnya kena ya hampir semua yang terjadi peradangan liver itu seperti itu. Jadi bukan hanya hubungannya sama virus atau apa, tapi kalau ada hepatitis seperti itu. jadi memang kadang tidak bergejala. Terus orang datang berarti bisa dia itu ada stage-stage-nya nggak sih dok? Dalam Ya, artian, yang oh itu ini sudah kadang-kadang kasus. tidak bergejala itu maksudnya tidak bergejala yang sangat mengganggu seperti misalnya dia pernah ternyata sering mual-mual, kuningnya Hmm, itu lah itu kan kadang-kadang tidak diperiksakan itu loh Bu. Ternyata hmm, kronisnya. oke, karena dia menganggap itu hanya hal biasa gitu ya. Tapi kalau misalnya fase akutnya rata-rata sama gitu ya, ada demamnya, ada tadi kalau yang hepatitis A dan E itu tadi bisa dikenali dengan jelasnya seperti itu. Tapi eh, pentingnya sih sebetulnya kalau misalnya tadi yang gejalanya nggak terlalu jelas itu misalnya biasa ketahuan dari apa sih kayak medical check up gitu ya dok? Iya, Hmm, karena di medical check up itu ke fungsi hatinya juga dites dengan eh, penandanya gitu kan. Jadi kita bisa bisa tahu seperti apa. Ini ini jadi kayak yang sebetulnya kita mungkin Anda sudah sering kali mendengar hepatitis gitu ya, tapi sebetulnya baru kita bedah kupas gitu di sini bahwa ternyata hepatitis jenisnya tadi ada banyak. Penyebabnya juga selain virus ada non virus juga gitu ya, obat-obatan, alkohol, lemak dan autoimun gitu kan. Jadi kita bisa ngerti, oh sebabnya ini. Berarti kalau mungkin Anda yang merasa bahwa, aduh iya nih, lifestyle saya nggak baik misalnya. Nah, mulai sekarang mulai bisa diperbaiki gitu ya dok ya. Karena ke resiko kalau kita tadi misalnya masih alkohol gitu ya atau tadi suka makanan yang berlemak dan lain sebagainya gitu atau obat-obatan tadi ini kita harus mulai apa istilahnya kalau orang Jawa bilang jagani gitu ya untuk mencegah.
Jadi harus harus mengusahakan agar eh, hepar atau hati kita tetap sehat. Oke, Dok, terakhir rangkuman atau mungkin pesan sehat dari Dokter Evan untuk menutup program kita di hari ini. Ya, jadi hari ini kita berbicara mengenai hepatitis adalah penyakit yang menyerang liver atau hati. Jadi terjadi peradangan pada hati. Jadi ada beberapa jenis ya. Bisa penyebabnya karena virus, non virus. Ya, kita dari virus yang sering adalah kasus karena misalnya penularannya lewat makanan atau fekal oral, itu biasanya hepatitis A dan E. Kemudian yang lewat cairan tubuh, darah atau hubungan itu hepatitis B, C. Dan yang tadi yang non virus biasanya hubungannya dengan alkohol, perlemakan hati, atau akibat obat, dan juga autoimun. Semua memang memiliki gejala, bisa demam tinggi, kemudian mual muntah yang hebat, kemudian biasanya memang timbul kuning. Jadi memang bila ada gejala-gejala tersebut, segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mengetahui ini kondisinya kemana, sakitnya betul hepatitis atau penyakit yang lain. Dan yang tidak lupa hepatitis A, B itu bisa dicegah melalui vaksinasi. Dan vaksinasi tersebut sudah tersedia di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Ya, pentingnya sekali supaya tidak terjadi namanya eh, fase akhir atau komplikasi yang berat seperti hepatitis fulminan atau sirosis hati. Iya. Bu. Atau juga Anda bisa secara rutin untuk mencegah ini tidak ada gejala yang tidak teridentifikasi istilahnya gitu ya. Bisa lakukan juga medical check up ya dok ya, secara rutin. Iya, betul sekali Bu. Jadi memang tetap tadi pola hidup yang sehat, Mm-mm, konsumsi makanan yang sehat juga, tidak tinggi lemak, mm-mm, kemudian juga jangan lupa medical check up bagi usia yang sudah usia tidak muda lagi ya untuk mengetahui setidaknya faktor-faktor resiko atau contohnya profil lemaknya lah itu kan bisa ditahu dari MCU atau kita lihat enzim livernya, kita mm. dilihat dari medical check up begitu. Iya. Tapi kalau misalnya ini satu pertanyaan tambahan, ini buat orang yang istilahnya sepuh gitu ya atau ya lansia, ini resikonya lebih tinggi nggak sih dok? Kalau untuk semua penyakit yang di lansia pasti resikonya lebih tinggi ya Bu ya. Mm-mm, Karena imunitas kan yang berperan penting di sini. mm. Ketika terjadi problem pada usia yang lebih lanjut, anatomi akan juga eh, kemudian ada penyakit lain yang sudah ada diderita di lansia itu jadi menimbulkan resiko yang lebih besar. Oke, jadi resikonya bisa lebih besar untuk usia lanjut. Makanya kan bayi itu wajib ya imunisasi karena memang bayi itu juga imun imun tubuhnya masih belum bagus. Juga lansia kalau mau juga bisa melakukan booster atau vaksin tadi ya dok. Iya, Oke, ya dokter Evan terima kasih ya. ya, ya sampai berjumpa lagi minggu depan ya Bu. Iya, Sehat selalu para pendengar. Terima kasih. terima kasih dokter Evan. Sukses juga buat Rumah Sakit Panti Lasa Dokter Cipto. Ya, sama-sama. Sukses semua. Ya, terima kasih buat Anda Good News Family yang sudah bergabung bersama dengan saya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya ya. Berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat buat setiap Anda. Sampai jumpa.